Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas konsep asam basa yang terkait dengan materi kimia unsur ANO2. Ini referensi textbook yang saya gunakan, terutama saya menggunakan Wissler dan Shriver-Atkin. Jika ada kekurangan, biasanya saya mengambil dari internet atau saya mengambil dari textbook lain yang tidak saya tampilkan di sini ya. Di antaranya saya punya Katten ini, dan juga saya punya ini Parcel and Code. Ini indikator dari mata kuliah ini yang ingin dicapai, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan konsep dasar dan kekuatan asam basa dalam senyawa anorganik. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa dan juga parameter kekuatan asam basa. Materi pembelajaran yang akan diberikan pada kuliah kimia unsur ini meliputi konsep asam basa dari beberapa teori asam basa yang ada, kekuatan asam basa anorganik, faktor pengaruh dan parameter kekuatan asam basa. Ini beberapa contoh dari asam basa, teori asam basa yang diketahui dari referensi ya, dari salah satu textbook yang sudah saya tunjukkan tadi, yaitu pertama yaitu teorinya Liebig, yaitu tentang definisi dari asam dan basa. Asam itu adalah senyawa yang mengandung N, P atau S sebagai oksidanya. Contohnya adalah sebagai SO3. Kalau N mungkin NO2 gitu ya. P misalnya P2O5 misalnya. Sementara basa itu adalah senyawa yang bereaksi dengan asam ya. Jadi asam yang kita definisikan tadi. Kemudian yang kedua, teori yang kedua, asam itu adalah senyawa yang mengandung H yang dapat digantikan oleh logam. Contohnya adalah HNO3, di mana H di sini bisa digantikan oleh logam. Tepatnya adalah ion logam ya, karena di sini HNO3 di sini adalah senyawa kovalen. Jadi H di sini adalah atom. Tetapi ketika digantikan oleh logam, maka logamnya itu mestinya adalah sebagai kation ya. Jadi contohnya adalah NaNO3, Na+ dan NO3-. Contoh basa yaitu bereaksi dengan asam, yaitu contohnya adalah NaOH. Teori berikutnya yaitu teori Arrhenius, yaitu asam adalah senyawa yang membentuk ion hidronium. Hidronium itu adalah H3O+. Contohnya adalah HCl. Ini adalah senyawa Arrhenius. Ini artinya ada catatan lebih lanjut, yaitu di situ ada pelarut air ya. Saya rasa di kimia dasar mestinya sudah dibahas ya tentang Arrhenius ini. Jadi menghasilkan ion hidronium di dalam air, yaitu menghasilkan H3O+ ya, karena ada reaksi di sini antara HCl dengan H2O. Kemudian contoh basa itu adalah NaOH. Basa adalah senyawa yang membentuk ion hidroksida. Contohnya adalah NaOH. Nah, teori berikutnya yaitu Bronsted-Lowry, yaitu senyawa yang bersifat sebagai donor ion hidrogen ya. Contohnya adalah H2O ya. Ini bukan hanya senyawa, bisa saja adalah suatu ion di sini yang ditunjukkan, yaitu H3O+ dan NH4+. Dan basa adalah bersifat sebagai akseptor ion hidrogen. Contohnya adalah H2O, OH- dan NH3 ya, dapat bersifat akseptor atau menerima lebih banyak ion hidrogen. Jadi H2O menjadi H3O+, OH- menjadi H2O, NH3 menjadi NH4+. Berikutnya yaitu teori asam Lewis, yaitu asam itu adalah akseptor pasangan elektron ya. Sementara
Yang bersifat basa itu adalah bersifat donor pasangan elektron. Contoh yang bersifat akseptor pasangan elektron itu adalah Ag+. Jadi dia bersifat sebagai akseptor pasangan elektron. Sementara yang contoh basa itu adalah NH3 karena dia bersifat donor pasangan elektron. Contohnya kenapa NH3? Karena N di sini mengandung lone pair pada atom N-nya ya. Jadi Ag+ bisa menarik pasangan elektron dari NH3 misalnya. Kemudian teori Ingold-Robinson yang disebut dengan asam itu adalah senyawa yang bersifat elektrofil. Senyawa bersifat elektrofil ini dia bersifat akseptor pasangan elektron, jadi seperti pada Lewis. Kemudian basa itu adalah donor pasangan elektron, karena itu dia bersifat sebagai nukleofil ya. Contoh dari elektrofil di sini contohnya adalah BF3 ya. BF3 ini juga bisa menjadi contoh dari asam Lewis ya. NH3 di sini bersifat basa. Dia bisa menjadi contoh dari konsep asam basa Ingold-Robinson, bisa juga menjadi contoh senyawa basa dari teori asam basa Lewis. Berikutnya adalah konsep asam basa Lux-Float. Contohnya definisi dari asam itu adalah kalau dia bersifat sebagai akseptor ion oksida. Ya, contohnya adalah SiO2. SiO2 itu bisa menjadi SiO3 ya. Contohnya yang bersifat basa itu adalah donor ion oksida. Inilah yang disebut dengan basa. Contohnya adalah CaO. Jadi antara SiO2 dengan CaO di sini bisa terjadi transfer ion oksida ya, sehingga di sini menjadi SiO3 dan Ca2+ ya. Jadi dua-duanya ini bisa membentuk CaSiO3. Kemudian teori berikutnya yaitu Usanovec. Di sini yang disebut dengan asam itu adalah yang bersifat akseptor elektron. Ya, jadi di sini tidak ada kata-kata elektron pair. Jadi tidak ada kata harus merupakan pasangan elektron ya. Jadi ini bedanya dengan Ingold-Robinson dan Lewis. Yang bersifat basa yaitu donor elektron ya. Jadi tidak harus pasangan elektron. Contohnya ini yang bersifat asam adalah Cl2. Kemudian yang bersifat basa adalah Na ya. Jadi Na ini bersifat sebagai donor elektron, dia bisa menjadi Na+ karena dia mendonorkan satu elektron misalnya. Kemudian Cl2 itu bisa menjadi Cl- ya, bisa menjadi Cl-. Jadi reaksi antara Cl2 dengan Na itu akan membentuk NaCl yaitu Na+ dan Cl- ya. Berikutnya yaitu sistem solvent atau solvent system. Di sini yang disebut dengan asam yaitu solvent kation atau kation solvent, yaitu senyawa yang merupakan kation yang dia bersifat sebagai solvent. Basa adalah dia itu anion solvent, jadi dia bersifat wujudnya itu sebagai anion dan dia bersifat sebagai solvent, jadi bisa melarutkan senyawa tertentu gitu ya. Dia bersifat sebagai solvent. Contohnya itu adalah BrF+. Ini adalah solvent kation. BrF4- ini adalah solvent anion. Ini termasuk dalam apa tadi konsep asam basa solvent system. Yang terakhir yaitu frontier orbital. Di sini yang bersifat asam itu adalah yang dia itu memiliki LUMO ya. Jadi dia akseptor dan dia itu yang bersifat akseptor itu adalah LUMO. Yang bersifat basa itu adalah dia itu memiliki HOMO yang di sini bersifat sebagai donor gitu ya. Nah, contohnya adalah ini BF3 dan NH3. Saya tunjukkan. Jadi ini adalah orbital molekul dari
BF3 ya, diagram orbital molekul. Ini adalah diagram orbital molekul dari NH3. Pada diagram energi ini, kita lihat bahwa di sini adalah ada tempat yang kosong. Yang di bawah ini semuanya terisi, ini orbital molekul. Nah, di sini ini ada yang kosong yang tertinggi, yang terendah ya dari yang kosong-kosong ini. Ini adalah lowest occupied molecular orbital. Inilah yang bersifat akseptor tadi ya. Kemudian ini dia memiliki HOMO yaitu highest occupied molecular orbital. Jadi orbital molekul tertinggi yang terisi. Nah, di sini yang bersifat sebagai donor. Donor apa? Donor pasangan elektron. Jadi inilah yang menyebabkan BF3 ini bersifat sebagai asam dan NH3 bersifat sebagai basa ditinjau dari teori frontier orbital. Berikutnya adalah tentang konsep asam basa Arrhenius. Kita kaji lebih jauh ya. Ada dua teori yang dijabarkan untuk mendefinisikan asam basa Arrhenius ini. Yang satu dari Missler, yang satu dari Shriver dan Atkin. Menurut Missler dari buku Missler ini yang disebut dengan asam Arrhenius itu adalah yang menghasilkan ion hidrogen di dalam larutan akuatik. Sementara basa Arrhenius adalah yang menghasilkan ion hidroksida di dalam larutan akuatik. Jadi di sini ada penekanan media yaitu harus di dalam larutan akuatik yaitu dengan menggunakan solvent air atau H2O. Dan ada ciri khas lain yaitu yang satu menghasilkan ion hidrogen, yang satunya adalah menghasilkan ion hidroksida ya. Yang dari buku Shriver dan Atkin, asam itu adalah senyawa yang menghasilkan atau memproduksi ion-ion hidroksida di dalam air. Jadi di sini ada kesamaan ya. Jadi dari dua buku ini bahwa asam itu adalah yang menghasilkan ion hidrogen dan basa adalah yang menghasilkan ion hidroksida. Kata-kata menghasilkan atau memproduksi itu tidak harus melepaskan ya, tetapi bisa saja merupakan hasil reaksi dengan air. Jadi artinya tidak harus bahwa asam itu dia memiliki atom hidrogen ya yang terikat di dalam senyawa tersebut. Begitu juga dengan basa itu tidak harus ada hidroksida ya di dalam senyawa tersebut ya. Jadi bisa saja itu merupakan hasil reaksi dengan air sehingga dia bisa melepaskan ion hidrogen untuk yang asam dan melepaskan yang menghasilkan ion hidrogen kalau dia bersifat asam dan yang satunya menghasilkan ion hidroksida. Contoh reaksi pengionan asam basa Arrhenius yang memproduksi atau menghasilkan OH- atau H+ dengan cara melepaskan. Kalau cara melepaskan artinya bahwa senyawa itu memang memiliki OH ya atau dia memiliki H gitu ya. Jadi di sini NaOH berarti Na+ dan OH-. Di sini HCl berarti di sini ada H dan ada Cl ya. Jadi di sini NaOH dia ketika dimasukkan ke dalam air maka dia akan menghasilkan Na+ yang tersolvasi dan OH- yang tersolvasi. Kemudian HCl itu adalah senyawa kovalen ya. Ketika bertemu dengan air maka dia akan menghasilkan H+ dan menghasilkan Cl- yang masing-masing tersolvasi oleh molekul-molekul air. Nah, di sini dihasilkan OH- dan dihasilkan H+, yang dimana dua-duanya berasal dari senyawa yang dilarutkan di dalam air tersebut. Jadi memproduksi dengan cara melepaskan karena berinteraksi dengan air ya. Yang kedua yaitu
memproduksi UH- atau H+ tanpa melepaskan. Contohnya yaitu SO2 dan Na2O. Dua-duanya ini tidak ada kandungan OH- atau OH dan H+ atau H ya di dalam senyawa ini. Tetapi ketika bertemu dengan air, maka di sini dihasilkan H+ atau OH-. Contohnya adalah SO2. SO2 bertemu dengan H2O, di sini ada reaksi sehingga terbentuk HSO3- dan H+ yang masing-masing tersolvasi oleh air. Kemudian Na2O ini bertemu dengan pelarut H2O ya. Na2O bereaksi dengan H2O membentuk Na+ yang tersolvasi dan OH- yang tersolvasi. Nah, jadi di sini adalah memproduksi UH- atau H+ tanpa melepaskan. Reaksi asam basa arenius yaitu asam arenius dengan basa arenius itu bereaksi membentuk garam dan air. Sebagai contoh yaitu NaOH yang dilarutkan di dalam air sehingga menjadi NaOH yang terlarut ya tadi Na+ dan OH- dan di sini HCl yang terlarut di dalam air tadi sebagai H+ dan Cl- ya. Nah, ketika dia dicampur maka akan menghasilkan NaCl yang terlarut dan pelarut H2O ya. Jadi di sini ada kode Ag artinya bahwa NaCl ini terlarut. Jadi dia tidak lagi sebagai NaCl atau dia kalau dalam struktur kristal tidak lagi berada sebagai tertata sebagai Na+ dan Cl- yang tertata di dalam susunan yang membentuk kristal, tetapi dia sudah sebagai Na+ dan Cl- yang masing-masing tersolvasi atau dikelilingi oleh H2O ya.